Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Putri Bramasari akan mempresentasikan sesuai tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Joko Suharyanto. Yang pertama, saya akan memperkenalkan profil dari perusahaan yang akan saya presentasikan kali ini. Bisa dilihat di sini nama perusahaan PT Sinar Karya Medikalindo dengan jenis usaha layanan atau distributor. Produk yang terkait ialah alat kesehatan. Lalu saya sertakan owner, alamat beserta email atau nomor telepon dan website dan Instagram dari usaha tersebut. Untuk profil perusahaannya sendiri, PT Sinar Karya Medikalindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat kesehatan yang dibangun di tahun 2011 dan masih berdiri hingga sekarang, yang berawal dari usaha yang bertingkat CV sampai menjadi perusahaan dan label PT. PT Sinar Karya Medikalindo sendiri memiliki sekurang-kurangnya 10-11 karyawan yang terdiri dari admin purchasing, admin logistik, finance, runner, staf logistik sampai kepada asisten admin. Untuk jenis usaha yang dijalankan, PT Sinar Karya Medikalindo ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dan jasa yang meliputi pendistribusian alat-alat kesehatan dari supplier tingkat 1 atau tingkat awal maupun perusahaan ini sendiri ke beberapa rumah sakit dan apotek yang ada di area Sumatera Selatan. Baik, untuk market yang dituju, yang pertama rumah sakit. Perusahaan ini mendistribusikan barang kepada rumah sakit besar yang ada di Palembang seperti Caritas Umum, Rumah Sakit Bayangkara, dan ada beberapa lagi. Lalu yang kedua, apotek. Setelah rumah sakit, PT Sinar Karya Medikalindo juga menerima banyak pesan dari apotek-apotek yang berada di area Palembang maupun luar kota Palembang, tetapi masih di area Sumatera Selatan. Lalu yang ketiga, klinik dan perseorangan. Dari rumah sakit lalu klinik yang sudah memiliki izin untuk alat-alat kesehatan secara legal, dan perseorangan untuk alat-alat yang ringan seperti alat cek tensi dan timbangan yang bisa digunakan di rumah. Untuk kita ketahui strategi promosi usaha dari perusahaan ini sendiri sudah memiliki pelanggan yang tetap dimulai berdirinya usaha, yang dimulai dari relasi atau rekan-rekan dari owner sendiri atau bahkan keluarga. Namun untuk pemasaran dan profit yang lebih besar, perusahaan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan lebih pelanggan, diantaranya yang pertama relasi. Owner mencari pelanggan dengan cara memperbanyak relasi dari satu kenalan ke kenalan yang lainnya. Lalu yang kedua, sosial media. Layaknya banyaknya perusahaan sekarang yang banyak memanfaatkan platform sosial media, perusahaan ini juga memiliki jadwal live promosi di berbagai sosial media serta membayar beberapa influencer untuk memperkenalkan perusahaan ini sendiri kepada halayak umum. Lalu yang ketiga, banner promosi. Perusahaan ini seperti perusahaan yang lainnya juga, yaitu memasang spanduk promosi di depan perusahaan dan jalan menuju lokasi perusahaan. Untuk tantangan usaha, dalam berwirausaha pastinya memiliki tantangan tersendiri baik dalam internal maupun eksternal. Di PT Sinar Karya Medikalindo memiliki berbagai tantangan yang masih dapat dijabarkan seperti sebagai berikut ya. Yang pertama, tantangan dari dalam perusahaan atau internalnya, dari masalah pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, manajemen stok barang, lalu kualitas dan keamanan produk. Lalu untuk tantangan dari luar perusahaan atau eksternal, harga bahan bakar yang naik seperti sekarang ini akibat dari dampaknya perang di Asia Timur, lalu harga ekspedisi yang naik, permintaan pasar yang berubah, serta gangguan rantai pasok. Untuk daya tarik bisnis bagi pebisnis yang ingin mengikuti usaha seperti ini yang pertama, bisnis distributor alat kesehatan itu memang menarik dan sering dianggap tahan banting karena berada di persimpangan antara kebutuhan dasar manusia, regulasi yang tinggi, dan hubungan jangka panjang dengan institusi kesehatan. Namun jika diulik lebih dalam, akan ada beberapa hal yang lebih menarik, seperti yang pertama, permintaan yang relatif stabil, entry barrier tinggi atau surat izin yang lumayan sulit untuk membangun usaha ini Jadi karena surat izin yang lumayan sulit, banyak orang yang berpikir dua kali untuk membuka usaha ini. Lebih bisa berkembang dari kecil, dimulai dari sebagai distributor kecil-kecilan, lalu yang terakhir didorong tren jangka panjang. Baik, itulah yang penjelasan serta rangkaian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan
harap rekan-rekan mahasiswa dan Bapak dosen mengerti dan paham dengan penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.